Assalamualaikum. Semoga kita selalu diberi kesehatan panjang umur serta rezeki yang melimpah. Jangan lupa bantu like dan subscribe channel ini. Langsung saja ini dia kisahnya. Perkenalkan, nama saya Ida, umur saya 35 tahun. Saya tinggal di kota, tepatnya di kota Jakarta. Di sini saya tinggal bersama suamiku Agus dan ibu mertuaku. Tempat tinggal kami tak jauh dari tempat suamiku bekerja. Aku memiliki teman perempuan yang akrab denganku. Sebut saja namanya Wiwi. Dia adalah tetanggaku, sekaligus tempat aku bermain dan curhat. Suami Wiwi Rohim, satu pekerjaan dengan suamiku. Hanya berbeda bagian di tempat mereka bekerja. Sekitar 1 tahun lebih saya berumah tangga, namun sampai sekarang saya belum memiliki anak. Berbeda dengan Wiwi temanku. Wiwi yang sebentar lagi akan melahirkan anak pertamanya, membuat ibu mertuaku iri dan panas, karena aku belum kunjung hamil. Singkat cerita, "Da, kamu kapan hamil? Mama sudah tak sabar ingin menggendong cucu mama." "Masa kamu kalah sama Wiwi, teman kamu? Dia sebentar lagi akan lahiran tuh. Kamu masih belum ada tanda-tanda hamil," ucap mama mertuaku. "Sabar ma, aku sudah berusaha dengan Mas Agus. Aku juga sudah konsultasi dengan banyak dokter di dekat sini. Mungkin belum dikasih aja mah," jawabku. "Hah, kamu kelamaan. Dari dulu juga tetap begitu, tapi mana buktinya kamu sampai sekarang belum juga hamil. Mama sudah 1 tahun nunggu kehamilan kamu. Mama sudah kangen pengen gendong cucu mama," ucap mama mertuaku. Mendengar ucapannya membuat aku merasa sedih dan sakit hati. Seolah ia menyalahkan sepenuhnya kepada diriku. Mataku berkaca-kaca saat itu. Aku ingin menangis, namun aku tahan waktu itu. Karena masih ada mama mertuaku. "Ya sudahlah mama, mau keluar, mau nyari jajanan." Dia berjalan keluar, aku langsung masuk ke dalam kamar. Aku menangis sambil memeluk guling saat itu. Aku mengeluarkan semua kesedihanku, kekecewaanku di dalam kamar sambil memukul guling dan menangis. Tak sadar aku malah ketiduran hari itu. Sore tiba, aku terbangun mendengar suara Agus memanggilku sembari mengetok pintu kamar. Begitu aku bangun dan melihat ke arah jam, ternyata sudah jam 5 sore. Astaga, aku ketiduran. "Iya sayang, tunggu." Aku segera bangun dari tidurku berjalan membuka pintu kamar. "Kamu sudah pulang sayang?" tanyaku kepada suamiku. "Sudah, kamu pasti tidur ya? Aku dari tadi membangunkanmu," ucap suamiku. "Maaf, aku ketiduran sayang," ucapku sambil tersenyum. "Sudahlah, aku mau mandi gerah. Nanti siapkan aku makan," ucap suamiku. "Iya sayang, ya sudah, kamu mandi sana. Nanti aku siapkan makan," ucapku. Suamiku berjalan keluar menuju kamar mandi. Aku melangkah menuju arah dapur untuk menyiapkan suamiku makan. Tak lama suamiku selesai mandi. Dia langsung ke dapur untuk makan. Kami makan bersama di dapur. Tiba-tiba mama mertuaku datang ke dapur. "Gus, bagaimana ini, kamu sudah lama menikah namun istrimu belum juga hamil. Kamu ini gimana sih Gus?" ucap mama mertuaku kepada Agus. "Sabar mah, nanti juga Ida hamil." "Mama yang sabar ya," jawab Agus. Waktu itu aku hanya bisa diam dan pasrah karena keadaanku yang belum juga hamil. Aku hanya menahan luka dan kesedihanku waktu itu. Aku berusaha tetap kuat di hadapan mereka. Selesai makan aku langsung masuk ke dalam kamarku. Aku tak ingin mendengar omongan mama yang selalu menyudutkanku. Pagi tiba, seperti biasa aku mengerjakan pekerjaanku sehari-hari. Tak lama Mas Agus pamit. "Sayang, aku berangkat ya." "Iya yang hati-hati," jawabku. Sore itu mama mertuaku tak ada di rumah. Suamiku juga belum pulang ke rumah. Aku panik dan khawatir karena ini sudah maghrib, suamiku belum pulang. Dan mama juga tidak ada di rumah. "Mereka kemana sih? Tumben banget anak sama mamahnya tidak ada di rumah," ucapku. Aku terus menunggu di dalam rumah. Sekitar jam 8 malam suamiku pulang bersama mama dan wanita di samping suamiku yang merangkul tangan suamiku. "Tok-tok Ida." Aku membuka pintu. Mereka langsung masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu. "Ida, sini, kenalkan, ini Dwi, istri kedua Agus," ucap mama mertuaku. Dek, seperti ada yang meremas jantungku saat kalimat itu diucapkan mama mertuaku. Aku kaget dan tak menyangka kepada mama mertuaku dan suamiku. Agus hanya menunduk, tak berani melihat ke arahku. "Maksud mama?" tanya aku dengan suara bergetar. "Iya, dia ini akan menjadi istri kedua Agus. Mama yakin Dwi akan memberikan mama seorang cucu. Tidak sepertimu," ucap mama mertuaku.
Mas, apa yang dikatakan mama itu tidak benar kan mas? Tanyaku kepada suamiku. Suamiku masih bungkam dan diam. Jawab mas, ayo jawab. Desak Ida kepada Mas Agus suaminya. Maaf dah. Jawab suamiku sambil terus menunduk. Aku enggak butuh kata maaf darimu mas, yang aku butuhkan adalah jawaban darimu. Iya atau tidak? Seketika itu wanita yang di dekat Mas Agus dan mamahnya mendekat menghampiri aku dengan meneteskan air mata. Dia meminta maaf sambil menggenggam tanganku. Aku perempuan yang selama ini bersamamu membangun bahtera rumah tangga. Malah kamu balas dengan luka seperti ini mas. Tak lama wanita itu meminta maaf kepadaku. Aku terlanjur hamil. Mau tak mau Mas Agus harus bertanggung jawab atas kehamilanku. Ucap Dwi kepada Ida. Mas, jawab aku, apa itu semua benar? Mas Agus, jawab aku sekarang. Apa itu artinya kamu selama ini udah selingkuh sama dia di belakangku? Pelankan suaramu Ida, bentak mama mertuaku. Jangan sampai tetangga mendengarnya. Ida tertawa sambil menangis. Keluarga yang aneh, ucap Ida sang istri. Ikhlas atau tidak ikhlas, kamu harus bersedia menerima kehadiran Dwi sebagai istri keduanya di rumah ini. Karena dia tengah mengandung anak dari Agus anakku. Mama akan segera menggendong cucu mama. Oh, jadi mama selam ini membiarkan Agus bermain di belakangku karena aku belum hamil. Begitu maksud mama. Sungguh mama keterlaluan. Ucap Ida. Iya, memangnya kenapa? Lagi pula sudah setahun lamanya kamu belum bisa memberikan mama cucu. Jadi wajar jika mama membiarkan Agus mencari istri baru. Agus langsung menengahi. Sudah mah sudah. Sayang, kamu harus mengerti, kali ini saja Dwi sedang mengandung anak dariku. Aku tak mungkin lepas tanggung jawab. Lagi pula ini adalah keinginan mama yang ingin mempunyai cucu. Kamu kan belum hamil. Jadi please mengerti keadaan ini. Ucap Agus kepada Ida. Enak sekali kamu ngomong mas. Kamu tidak mengerti perasaanku saat ini. Hatiku hancur melihat kelakuanmu dan ibumu. Sampai kapanpun aku tak akan pernah mau menerima kehadiran dia di rumah ini. Ucap Ida. Siapa sangka Ida yang biasanya lemah lembut, penurut dan tak pernah meninggikan suaranya, hari ini berubah drastis. Kalau begitu silahkan kamu hidup dengan wanita pilihan ibumu. Aku ingin kalian angkat kaki dari sini sekarang juga. Loh, dah seenak kamu bicara dan mengusir kami di sini. Ini adalah rumah anakku Agus, bukan rumahmu. Seharusnya yang keluar itu kamu, bukan kami. Jawab Mama Agus. Kalian harus angkat kaki di rumahku sekarang juga. Asal mama tahu, ini adalah rumahku. Uang hasil kerja kerasku, bukan rumah Agus. Mas, beritahu fakta yang sebenarnya kepada ibumu. Aku sudah lelah dicaci maki oleh ibumu. Kali ini aku enggak peduli, cepat angkat kaki kalian di rumahku. Sekarang juga, bereskan barang-barangmu dan keluar dari sini. Tapi dah bagaimana denganku? Itu urusanmu mas. Mulai sekarang kita masing-masing. Ucapku tegas kepada Agus dan orang tuanya. Sekitar 1 jam Mas Agus dan orang tuanya keluar dari rumahku. Agus merengek kepadaku, meminta maaf kepadaku. Aku tak menghiraukannya. Aku langsung menutup pintu rumahku. Malam itu aku menangis dengan kencang. Tak lama tiba-tiba Wiwi dan Rohim tetanggaku datang ke rumahku. Tok-tok dah. Aku mendengar suara Wiwi. Aku langsung membuka pintu dan menangis di pelukan Wiwi. Sudah sabar kamu, yang tenang ya. Ucap Wiwi. Aku tak menyangka ternyata selama ini suamiku bermain di belakangku. Aku tak menyangka ibunya mengetahui dan mendukungnya. Padahal selama ini aku sudah sabar dan selalu diam. Ucapku sambil menangis kepada Wiwi, temanku. Sudah kan masih ada Kamida. Aku terus menangis dan bersedih. Akhirnya Wiwi menginap di rumahku untuk menemaniku yang tengah terluka malam itu. Pagi tiba Wiwi sibuk masak dan beres-beres rumahku. Aku bersyukur punya teman seperti Wiwi, baik dan pengertian terhadap diriku. "Dah kamu sudah bangun?" tanya Wiwi kepadaku. Singkat cerita, inilah kisahku. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini.